Salam sehat, selamat bergabung untuk semua peserta maupun pembicara di webinar series pada hari ini tentang Perang Akar Rumput COVID-19 part 19 yang diadakan oleh Pengda IAKMI Jakarta yang didukung oleh pengurus pusat IAKMI dan juga IAKMI Cyber University. Topik webinar kita kali ini adalah Surveillance Epidemiologi part 19. Nah, di sini sudah hadir yang saya hormati Ketua Pengda IAKMI Jakarta, Pak Baikuni SKM MKM PhD, kemudian tentu saja narasumber ya, sudah ada Pak Prof. Dr. Bukhari Lapau MPH ya. Terima kasih banyak Prof sudah bersedia untuk hadir pada hari ini. Kemudian ada Pak Dr. Nopriyadi SKM MKes dari Pekanbaru. Ya, ini enaknya ya kalau webinar jauh-jauh kita bisa bertemu ya Pak ya. Kemudian Pak Karyadi belum bergabung ya, dan ada Pak Alif Birwin SKM EPIT yang akan menjadi pembahas pada hari ini, dan tentunya seluruh peserta ya, langsung 120 lebih ya sekarang pesertanya yang tentu saja saya rasa sangat bersemangat ya untuk hari ini. Dan izinkan saya, Narila Mutia Nasir, untuk memandu webinar kali ini sekitar 2,5 jam ke depan lah ya. Dan sebagai pembuka mungkin saya bisa kasih kesempatan kepada Pak Baikuni sedikit untuk kasih preambul ya Pak ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Profesor Dr. Bukhari Lapau MPH, yang saya hormati Ketua IAKMI Riau, Pak Nov, Dr. Novriyadi, ya. Yang saya hormati Pak Ali Birwin, dan saya hormati juga Bu Narila Mutia, PhD. Ya. Terima kasih atas berkat rahmat Allah pada hari ini kita bisa mengadakan web Zoom untuk men-sharing ide-ide kita di PAR 19 dan berhubungan dengan surveillance di tingkat RW Siaga. Sekali lagi terima kasih semua narasumber ya, terutama Prof. Bukhari ini ya, saya udah bersusah payah menghubungi beliau, tapi alhamdulillah beliau masih mau nih ya untuk gabung dengan kita. Ya, kita dengarkan ilmu-ilmunya, dan Pak Nov juga udah siap bergabung, dan Pak Ali Birwin juga bersedia ternyata. Ya, tinggal Pak Karyadi nanti sebentar lagi dia datang. Mudah-mudahan acara ini diberkati Allah dalam bulan Ramadan ini, karena di sini kita lagi bersedekah ilmu nih semua. Saya kira tanpa panjang kata ya, saya dari IAKMI Jakarta mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semuanya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita, dan kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ridho Allah menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baikuni atas sambutannya. Kita akan memulai acara pertama, yaitu presentasi dari Prof. Bukhari. Tapi sebelumnya saya pengen kasih sedikit CV ya, atau lebih biodata lah, misalnya siapa ya. Saya pikir orang semua mungkin yang orang kesehatan masyarakat pernah mengutip bukunya Prof. Bukhari juga, dan pasti pernah mendengar pasti nama Bukhari Lapau gitu ya. Tapi siapa nih? Ini hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Masya Allah, saya tuh sampai biasanya saya cuma ngebaca namanya aja ya Prof ya. Sekarang bisa berhadapan langsung gitu, luar biasa. Ini saya boleh bilang ya, ini Prof. Bukhari ini seperti resi lah ya, begawannya epidemiologinya Indonesia sebenarnya gitu. Dan hari ini kita yang hadir semua tuh sebenarnya beruntung sekali bisa mendengarkan langsung ya paparan dari beliau tentunya. Ini lahir di Pariaman ya, Sumatera Barat itu tahun 1936. Jadi kebayang ya, sudah hampir 84 tahun. Semangatnya luar biasa. Jadi malu nih kita yang muda-muda kalau misalnya kita tidak sesemangat beliau lah. Beliau ini adalah lulusan dokter dari Fakultas Kedokteran UI,
termasuk angkatan 66 ya. Jadi artinya saya mungkin masih entah berantah ada di mana gitu ya. Kemudian mendapat gelar Master of Public Health dari John Hopkins University School of Public Health. Jadi siapa yang nggak kenal ya John Hopkins. Bayangkan pada tahun 74 Prof. Bukhari sudah mendapatkan gelar Master Public Health dari sana. Kemudian pada tahun 87 mendapat gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dihasilkan pertama oleh Universitas Indonesia, mungkin juga di Indonesia ya, dan profesor mungkin juga pertama epidemiologi di Indonesia. Jadi beliau pernah jadi ketua umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sampai sekarang masih tetap aktif. Jadi luar biasa ya, Prof. Saya bangga sekali ya, Prof ada di sini untuk bisa sharing kepada kita. Tanpa berlama-lama, saya akan memberikan kesempatan kepada Prof Bukhari untuk memaparkan materinya supaya bisa pada paham nih bagaimana sih sebenarnya dalam konteks SARS-19 ini surveillance epidemiologi dilakukan. Terima kasih. Silakan Prof Bukhari mungkin dibantu oleh Alma ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan menyajikan makalah dengan judul Surveillance dalam rangka perang akar rumput melawan COVID-19. Ya, suara saya kedengaran? Ya. Kalau bicara perang akar rumput, saya ingat ini perang semesta. Pada waktu kita mendapat kemerdekaan, lalu kita dengan beruncing melawan Belanda dengan senjatanya yang paling canggih pada waktu itu. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa menang melawan COVID-19 ini. Ya. Kalau kita bicara surveillance, yang saya maksud di sini adalah surveillance epidemiologi yang merupakan salah satu strategi epidemiologi. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejadian dan distribusi dari masalah atau penyakit, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dan kejadian penyakit itu. Epidemiologi ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mendiagnosis masalah kesehatan komunitas. Yang kedua, untuk menentukan riwayat alamiah penyakit dan penyebab penyakit. Yang ketiga, memberikan informasi dalam rangka manajemen pelayanan atau program kesehatan. Nah, untuk mencapai 3 tujuan tersebut, epidemiologi mempunyai 2 strategi. Yang satu adalah surveillance epidemiologi, yang kedua adalah penelitian epidemiologi. Nah, surveillance epidemiologi ini adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data untuk menghasilkan informasi yang bisa juga diinterpretasi untuk dapat digunakan dalam manajemen pelayanan atau program kesehatan. Jadi, surveillance ini bisa menjawab satu tujuan dari epidemiologi. Sedangkan penelitian epidemiologi juga pengumpulan pengolahan data, cuma bedanya kalau surveillance itu adalah rutin dan berkala, tetapi kalau penelitian tidak rutin, tidak berkala. Namun bisa menjawab 3 tujuan epidemiologi yang disebutkan tadi. Nah, sebetulnya inti dari cara main ini adalah menyangkut tujuan surveillance epidemiologi. Ada 7 sebetulnya. Tetapi untuk COVID-19 ini hanya digunakan 6. Sebab yang satu tidak relevan.
Jadi cakupan ini tidak relevan karena memang tidak ada informasinya yang saya tangkap selama ini tentang COVID-19 ini. Nanti akan lebih jelas diterapkan pada COVID. Jadi saya tidak usah membacakan ini. Ini ada gangguan. Nah, sebetulnya kita tidak bisa memisahkan eksklusif ya antara surveillance dengan penelitian. Penelitian kadang-kadang menggunakan surveillance dan surveillance juga bisa dilanjutkan dengan penelitian. Nah, ini saya menyajikan yang tayangannya satu ini karena salah satu desain dari epidemiologi akan kita gunakan juga nanti. Kok nggak bisa? Kok nggak gangguan ya? Lanjut, Salma. Iya, Bu, agak nge-lag dikit. Bentar, Prof. Nah, sekarang kita masuk kepada program COVID. Sebetulnya kata program ini saya sendiri sebetulnya yang menambahkan program. Karena kita akan bahwa setiap program ada surveillance-nya. Nah, kemudian mengenai output program ini ada kaitannya dengan pemantauan. Nah, jadi program ini pencegahan penularan COVID-19 ini ada mencakup 5 kegiatan yang sudah sering kita dengar. Cuci tangan pakai sabun, air mengalir. Jaga jarak minimal 2 meter. Social and physical distancing. Nah, ini juga termasuk jaga jarak, tetap tinggal di rumah, dan menghindari kerumunan. Kemudian, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Jadi, ini sebetulnya ada kaitan antara 1, 2, 3, dan 4 ini. Karena apa? Kalau lingkungan kita bersih, sebetulnya nggak ada masalah dengan tangan. Tetapi kita nggak yakin lingkungan kita bersih. Jadi selalu kita terganggu, tangan kita barangkali menyinggung sesuatu lingkungan tidak bersih. Lalu kita sering dengan tangan ini menyinggung mengusap hidung kita, muka kita, mata kita, dan itulah karena itu cuci tangan diharuskan. Dan yang kelima adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini maksudnya adalah kalau ada penderita yang belum gawat betul, artinya cuma batuk-batuk, demam, biarpun berdarah pun, tapi tidak ada sakit tenggorokan, tidak ada sesak nafas, ini bisa diisolasi di rumah. Karena apa juga kalau ini dirawat terus, tentu rumah sakit kepenuhan. Jadi kita takutnya tidak punya rumah sakit kita nanti tidak bisa menampung semua orang yang terinfeksi corona ini. Ya, sekarang sebetulnya program yang 5 itu sudah ada sebelum ada pembatasan sosial berskala besar ini. Nah, ini sudah dinyatakan, oleh karena dinyatakan 31 bar ada kedaruratan kesehatan masyarakat, dan pada itu perlu dibentuk strategi pembatasan sosial berskala besar. Jadi daerah yang pertama adalah Jakarta. Karena Jakarta ini yang paling banyak COVID
COVID-nya. Ya, memang PSBB ini berbeda dengan karantina. Kalau karantina sebetulnya orang itu tidak boleh masuk, tidak boleh keluar dari di mana yang kena karantina. Tapi karantina ini sebetulnya RW bisa dikarantina. Tapi kalau digunakan istilah karantina, nanti orang tidak bisa keluar, tidak bisa masuk RW itu. Nah, karena inilah PSBB ini dilaksanakan. Ya, lanjutkan. Nah, kalau tadi saya sebut output program, sekarang perang akar rumput ini mempunyai kegiatan utama. Ini saya sebut proses program. Ini akan berguna dalam pemantauan nanti. Jadi edukasi, yang pertama edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu artinya bahwa tadi objektif dari program tadi itu memang sudah ada itu supaya daerah lingkungannya bersih. Dan ini akar rumput ini melakukan edukasi mungkin di dalam pendidikan, karena akar rumput ini menggunakan relawan SKM bekerja sama dengan RW siaga COVID-19 yang sudah didirikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Jadi SKM relawan yang kita maksud ini diharapkan nanti menggunakan ilmu SKM-nya itu, ilmu yang didapat dari Fakultas Masyarakat, yaitu Promkes, dalam hal ini edukasi perilaku hidup, kemudian physical distancing ini menyangkut CASELING, surveillance COVID-19, ini epidemiologi, perawatan di rumah AKK, dan kemudian juga ada mitigasi dampak sosial ekonomi yang juga sebetulnya soal ekonomi ini kesehatan banyak digunakan oleh disiplin ilmu AKK. Ya, pindah. Saya pindah slide. Nah, tugas IAKMI sehubungan dengan ini. Jadi ada IAKMI, ada akar rumput ini. Nah, kalau akar rumput ini kegiatannya termasuk dalam proses bagaimana mensukseskan objektif dari program yang 5 tadi. Sedangkan tugas IAKMI yang lebih di atasnya, yang mendirikan akar rumput ini saya sebutkan dalam input, dan ini memang input ini menyangkut sumber daya manusia. Jadi memberikan dukungan teknis untuk pengembangan dan penyampaian materi dan bahan edukasi yang dibutuhkan. Nah, ini tadi kan ada edukasi di dalam proses. Memastikan logistik. Nah, ini menyangkut salah satu sumber daya. Memberikan asistensi dan fasilitasi lapangan untuk pelaksanaan akar rumput ini. Ya, ini tentu saja ada sangkutan dengan objektif dari program tadi. Kemudian memberikan dukungan teknis untuk manajemen informasi, mulai pengembangan sistem informasi, pengumpulan dan analisis data yang terintegrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan COVID-19. Nah, ini tugas dari IAKMI ini sebetulnya sangat relevan sekali dengan surveillance. Sebab salah satu tujuan dari surveillance adalah pemantauan. Dan pemantauan itu kita bisa dapatkan kalau kita mendapat informasi dari surveillance. Dan yang kelima malah melaksanakan monitoring. Monitoring ini pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan. Ya, pelaksanaan dari akar rumput ini tentu aja pelaksanaan dari program yang saya sebutkan tadi. Jadi sampai di sini saya sudah menjelaskan sebetulnya apa itu output, apa itu proses, apa itu input. Nanti kita perlihatkan
di dalam tujuan surveillance, yaitu mengenai pemantauan. Ya, kita pindah. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem surveillance. Ini sistem surveillance yang ditulis oleh akar rumput. Yang ditulis tentu oleh ahlinya dari sana. Pendataan seluruh warga. Nah, saya menganggap ini pendataan seluruh warga, ya, ini bisa kita akan jadikan sebagai bagian dari indikator nanti. Coba kita lihat. Nah, di sini yang dikumpulkan itu seperti epidemiologi biasanya, umur, jenis kelamin itu harus. Nah, ini ditambah dengan wanita hamil. Rupanya ini wanita hamil ini lebih berisiko tinggi sepertinya. Kita TB, diabetes, hipertensi, dan penyakit lain. Memang konon katanya yang meninggal itu oleh karena COVID ini banyak orang tua yang biasanya memang menderita penyakit degeneratif ini. Kemudian menemukan kasus baru COVID dan berujungnya ke rumah sakit. Nah, ini barangkali saya tambahkan, sebetulnya sudah kita mendapatkan kasus baru, mestinya dilakukan tracing. Kita jajaki dari mana orang ini kok dapat infeksi. Dan kita sekaligus akan bisa mengetahui siapa yang ODP, siapa yang PDP. Dan ini penting sekali, data ini kita ketahui dalam suatu keluarga, dalam satu RW, karena ini dia suatu waktu bisa terinfeksi corona. Lalu yang keempat, melakukan screening warga, terutama yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, ya, berdasarkan di luar negeri, daerah merah, ya kalau kita keluar Jakarta, sebenarnya Jakarta ini sudah daerah merah ya, atau yang berpotensi penularan tinggi. Ya, yang berpotensi penularan tinggi ini tergantung situasi dan kondisi bagaimana peneliti yang bersangkutan atau relawan yang bersangkutan beranggapan orang itu berpotensi penularan tinggi. Ya, tentu dari hasil wawancara. Nah, mungkin juga ada laporan surveillance dari puskesmas. Jadi, ada warga yang kita perkirakan berpotensi penularan tinggi karena mereka barangkali saja bertamu dengan dari rumah keluarga atau rumah orang lain yang wawancara bisa menganggap orang yang datang itu barangkali sudah terinfeksi coronavirus ini. Ya. Nah, dari informasi dari akar rumput ini, saya kemudian menggunakan prinsip dan metode epidemiologi. Nah, saya gunakan di sini angka insiden, angka kematian fatalitas kasus, angka kesembuhan. Lalu ini bisa dijadikan indikator nanti. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara program, semuanya ahli kesehatan masyarakat sudah tahu, kita akan mulai dari outcome. Dalam ini, dampak. Artinya, status masyarakat dalam masyarakat itu seperti apa. Lalu dari dampak ini tergantung pada efek tingkah laku masyarakat. Nah, sebelum efek ini ada output. Nah, output ini sebetulnya hasil dari kegiatan dari program. Nah, ini yang bisa diketahui oleh yang mempunyai program. Sedangkan dari masyarakat, kita belum tahu. Kita harus melakukan penyelidikan sendiri. Nah, dari output itu, kalau output tidak berhasil,
kita capai, maka ada masalah dalam proses. Proses tidak tercapai, mungkin ada masalah dalam input. Nah, nanti tadi saya sudah bicarakan input, proses, output. Nah, sekarang ini yang ABC yang 3 ini, nomor 1 AB ini adalah dampak. Ya, yang ditentukan, yang merupakan, kalau kita bicara dampak ini sebetulnya status masyarakat. Dan dalam hal ini kita ambil hanya contoh COVID-19 ini. Nah, relawan SKM dalam hal ini, lawan SKM ini setiap ada pemeriksaan untuk, nah ya, saya mengharapkan kalau ODP, PDP ini malah barangkali juga orang tanpa gejala itu bisa saja mengandung virus corona. Nah, diharapkan supaya relawan SKM ini tidak hanya memperhatikan yang ada di dalam keluarga, tetapi bagaimana kalau dalam RW itu, kalau diadakan pemeriksaan, apakah itu PCR, ataupun pemeriksaan massal misalnya, itu ikut, malah kalau bisa jadi sekretarisnya. Jadi sekretaris lalu mencatat. Setiap ada pemeriksaan dicatat, siapa yang positif, siapa yang negatif. Informasi ini akan berguna untuk melaksanakan surveillance selanjutnya, dan bisa juga dilakukan untuk penelitian. Yang pasti ini bisa dilakukan penelitian studi kasus kontrol, yang menurut saya kalau dilakukan setiap 2 bulan akan lebih bermanfaat, karena kita mengerti betul apa kelemahan dari program setiap 2 bulan, sehingga tidak mencapai objektifnya. Jadi ini tentu saja yang sudah banyak dilakukan kajian sekarang ini adalah prediksi, ya, model apa yang akan terjadi nanti. Nah, itu tentu saja penting, bisa meramalkan apa yang terjadi beberapa bulan yang akan datang. Tetapi yang saya maksudkan, kalau kita melakukan studi kasus kontrol, kita akan bisa menilai setiap 2 bulan di mana letak kelemahan dari program kita selama ini. Kalau itu memang lemah, sambil jalan kita perbaiki. Jadi tidak hanya meramalkan berapa yang akan terjadi, tetapi sekaligus penelitian studi kasus kontrol kalau bisa dilakukan akan bermanfaat untuk menunjukkan, memberikan informasi kepada yang mempunyai kebijakan, ya, pemerintah, bahwa kelemahan kita ada misalnya cuci tangan tidak dilaksanakan, ada misalnya tidak pakai masker orang keluar, ada misalnya ya distancing itu tidak dijalankan. Nah, kalau itu kita informasikan kepada pemerintah, tentu cari bagaimana nih caranya untuk mengatasi ini. Tapi sekarang ini kan begini aja, hanya mengemukakan cuci tangan dan segala macamnya yang 5 objektif disebutkan. Tetapi belum ada bukti sebetulnya apa kelemahan kita. Katakanlah dari yang 5 itu saja apa kelemahan kita. Kita harus jelas itu. Nah, sekarang saya melanjutkan. Nah, tadi kan saya menyebutkan tujuan surveillance. Ada 7, tetapi yang dipakai cuma 6 di sini. Nah, coba kita terapkan di sini. Gambaran epidemiologi. Jadi yang penting di sini, karena akar rumput menguasai bekerja sama dengan RW siaga, tentu RW menurut RT. Pada tingkat desa, sebab nanti data dilaporkan sampai kecamatan, tiap kelurahan menurut RW. Kemudian tiap puskesmas, apa itu kecamatan atau puskesmas yang terdiri dari beberapa kelurahan, tapi di Jakarta ini kalau nggak salah puskesmas kelurahan
yang ada. Itu langsunglah bisa menurut RW itu. Tapi tentu ada juga puskesmas kecamatan. Nah, itu juga harus terus tahu. Jadi saya memikirkan bahwa sebetulnya data dari RW itu, data dari puskesmas itu mestinya dapat dikumpulkan di puskesmas kecamatan yang dalam hal ini didampingi oleh akar rumput ini, dan banyak hal-hal yang bisa kita dapat informasi dari situ. Nah, kemudian diskusi menurut orang, jenis kelamin, mengenai TB, mengenai apa tadi, ini berguna sebab nanti kita akan mengetahui nanti di mana orang ini adanya. Jadi ini sasaran kita nanti kalau kita mau melakukan penelitian, kita mau wawancara, atau kita mau melakukan intervensi tertentu. Nah, kalau diskusi menurut waktu, ini akan berguna nanti, ya kalau kita lakukan diskusi menurut minggu dan bulan, nanti akan berguna dalam menentukan KLB. Nah, ya tentu di sini KLB yang kita masukkan, apakah ada kasus ODP atau PDP di warga itu. So ini akan kita teliti terus, akan kita sedikit terus, akan mereka pada suatu waktu akan menjadi terinfeksi nanti. Jadi tadi saya katakan juga menurut tempat, menurut orang, kita akan mengetahui di mana kita melakukan observasi dan wawancara atau melakukan intervensi kepada orang yang bersangkutan. Itulah gunanya, tujuan untuk mengetahui gambaran epidemiologi dari suatu penyakit. Dalam ini adalah COVID-19. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, sekarang mengenai kewaspadaan dini. Ini memang suatu pekerjaan yang tidak lazim digunakan oleh mahasiswa SKM, malah S2 juga. Memang corona ini mempunyai keunikan sendiri. Tadi saya sudah singgung ini, kita harus memperhatikan ODP ini. ODP, orang dalam pemantauan, orang yang pernah kontak atau datang dari daerah merah atau petugas kesehatan. PDP ini mereka disebut pasien dalam pengawasan. Mereka punya gejala seperti batuk, panas, batuknya berdahak, tetapi tidak sakit tenggorokan dan tidak sesak napas. Nah, yang ketiga adalah penderita yang betul terinfeksi. Sudah diketahui barangkali mengenai PCR. Nah, ODP PDP ini penting. Kalau mereka nanti terinfeksi, kalau dilakukan pemeriksaan swabnya itu, dia diharapkan bisa isolasi di rumah. Yang isolasi di rumah juga tentu ada caranya sendiri, supaya jangan menularkan kepada keluarganya yang lain. Nah, ini yang saya katakan nomor 2 ini, bila ada kesempatan, ODP dan PDP ini pun harus diperiksa, dan kalau diperiksa, supaya ini dicatat betul. Dan kalau dia terinfeksi, sekaligus juga dilakukan tracing, untuk mencari di mana orang ini terinfeksinya. Dan mungkin kita mendapatkan ODP dan PDP baru. Mungkin ODP dan PDP itu ada dalam RW itu. Jadi ini menambah informasi juga bagi relawan SKM ini. Nah, saya melihat pekerjaan relawan SKM ini, kalau ini memang bisa dilakukan, hampir sama saja dengan para dokter yang melakukan pelayanan di rumah sakit. Jadi akar rumput ini perlu memperhatikan juga, kalau mereka melaksanakan tugas ini, mereka juga harus dapat perlindungan. Jadi saya sendiri tidak mengetahui alat apa yang cocok untuk mereka nanti. Tapi pokoknya dapat perlindungan. Sebab dia akan juga berhadapan dengan
orang yang terinfeksi corona di rumah. Atau mungkin juga di luar rumah, di RW itu. Karena kita tidak tahu, setiap orang pantas dicurigai terkena infeksi itu. Nah, manfaat ya dari cara begini, kita menemukan siapa yang positif terinfeksi. Kita menemukan siapa yang tidak terinfeksi. Nah, kalau catatannya itu lengkap, nah ini bisa kita manfaatkan melakukan studi kasus kontrol yang saya katakan tadi. Dan kalau kita melakukan studi kasus kontrol, kita akan meneliti faktor dari 5 objektif yang ada pada program yang tadi sudah saya singgung, yang menyangkut output program. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuan surveillance yang menyangkut faktor risiko. Nah, ini saya bagi ini 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok intervensi. Itu tadi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ya, jaga jarak minimal 2 meter. Sekarang rupanya sudah 2 meter, tadinya 1 meter. Mungkin saya nggak ngerti ini, apakah 1 meter sudah terinfeksi juga, kok dirubah. Lalu social and physical distancing. Jangan berkerumunan, jaga jarak. Dan kalau bisa tinggal di rumah terus. Lalu jaga kebersihan dan lingkungan sekitar, artinya di rumah kita sendiri. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Bisa saja yang ODP, PDP itu tidak sesak napas, tidak sakit tenggorokan, tapi positif. Kita perlu merawatnya di rumah. Dan tentu saja bagaimana supaya keluarga lain, anggota keluarga lain jangan terinfeksi. Mungkin ada satu kamar tersendiri. Tapi yang jadi masalah adalah, ini kalau rumah orang itu cukup besar, kamarnya cukup banyak. Nah, ini masih persoalan juga, tinggal di rumah. Bagaimana kalau orang yang rumahnya anaknya ada 6, bapak ada, lalu ada 7 orang, tapi rumahnya cuma seluas, katakanlah 20 meter. Bagaimana ini? Nah, inilah perlunya kita meneliti juga secara epidemiologi faktor biologis populasi. Jadi populasi kita kalau kita melakukan studi kasus kontrol itu adalah kasus, populasi kasus, ada populasi kontrol orang yang tidak terkena infeksi corona ini. Nah, umur, jenis kelamin, apakah dia ODP, apa dia PDP. Ini biologis, faktor biologis ini. Namun ada juga faktor sosial populasi yang sifatnya sosial. Pendidikan, pekerjaan. Nah ini pemilikan keluarga. Saya masukkan di sini. Ya bagaimana kalau keluarganya memang tidak mungkin isolasi mandiri ini. Nah ini juga harus diperhatikan dalam program. Kalau memang orang itu kita memang memilihkan dia supaya dia selamat, ya dia tidak bisa isolasi mandiri. Harus ditarik ke rumah sakit. Nah tentu rumah sakit, pemerintah harus mendirikan lagi rumah sakit. Nah ini yang saya kemukakan, kelompok faktor 1, 2, 3 ini baru faktor. Kalau kita melakukan penelitian, banyak hal yang mesti kita lakukan. Kategorinya, dari masing faktor itu, lalu kemudian bagaimana cara menanyakannya. Jadi kita bikin kuesioner yang betul-betul tidak terjadi bias dari pertanyaan kita nanti. Ya, silakan di selanjutnya. Nah, sekarang tujuan surveillance untuk menilai
ini terlewat ini. Tolong kembali memantau dulu. Faktor risiko, ini dia. Ini yang saya sudah singgung tadi. Kita kalau dalam memantau itu, kita melihat apakah outputnya tercapai atau tidak. Kalau itu tidak tercapai, mungkin ada masalah dalam proses. Mungkin juga ada proses tidak dijalankan sesuai semestinya menurut dugaan kita. Mungkin ada masalah dalam input. Ya. Jadi butir-butir yang ada pada input itu tadi saya sudah katakan tugas YAKMI itu, YAKMI DKI itu. Lalu mengenai proses itu kegiatan utama dari akar rumput itu. Dan output itu adalah itu tadi cuci tangan, jaga jarak, isolasi, social physical distancing, dan bersih lingkungan. Nah, jadi kalau indikator-indikator ini untuk masing-masing output, proses, dan input ini kita harus bikin indikator berdasarkan apa yang sudah tertulis tadi. Apa yang sudah ditulis oleh YAKMI DKI, apa yang sudah ditulis oleh akar rumput, kegiatan utama akar rumput tadi. Dan kalau melakukan kategorinya, membuat pertanyaan, saya kira tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang peneliti aja. Jadi yang membuat program itu, yang bikin butir-butir itu harus terlibat, karena mereka lah yang mengerti betul barangkali apa yang dimaksudkan. Jadi di sini saya tulis kategori berisiko dan tidak berisiko dari masing-masing indikator, input, proses, dan output akan dibicarakan tersendiri. Tersendiri itu adalah kita kembali kepada siapa yang membuat butir-butir itu. Dan barangkali ada lagi foto-foto lain yang bisa kita bicarakan bersama untuk melengkapi penelitian itu. Ya, sekarang baru kita masuk kepada menilai program. Jadi di sini yang saya maksudkan menilai program pencegahan penularan. Jadi kalau kita menilai pencegahan penularan, itu yang kita perhatikan angka insiden. Ya, bila angka insiden menurun, berarti pencegahan penularan mulai berhasil. Ini saya katakan belum berhasil. Belum berhasil. Bila casualty rate menurun, berarti program pengobatan mulai berhasil. Nah, kalau kita lihat sekarang, yang sembuh sekarang sudah lebih banyak daripada yang meninggal. Kelihatannya sudah berhasil. Ya, makanya saya katakan bila angka kesembuhan meningkat, berarti pengobatan mulai berhasil. Nah, tentu bagi saudara jadi pertanyaan sekarang. Mulai berhasil, kenapa demikian? Sekarang baru berapa orang yang kita periksa? ODP yang kita periksa. Kalau nggak salah baru puluhan ribu. Belum sampai 100.000. Kalau mengenai PDP, baru ribuan. Padahal banyak sekali orang yang belum kita periksa. Jadi kalau kita ini sudah menurun, bukan berarti bahwa, dan malah nol barangkali, bukan berarti bahwa program kita sudah selesai, kita sudah aman. Siapa tahu muncul kemudian yang kita tidak periksa itu. Nah, saya tidak bisa memastikan. Tapi orang tidak mempunyai gejala pun, itu bisa sebagai karir. Itu mengandung kuman virus corona. Mengandung virus corona itu. Nah, mari kita lihat mengenai penilaian ini. Coba kita perhatikan. Ini di sini sempat saya tulis karena ada tempatnya, ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jarak dengan orang lain minimal 2 meter, social physical distancing, maksudnya ini dengan kerumunan, ya, jaga jarak, tinggal di rumah saja,
Lalu harus bersih lingkungan kita, badan kita harus bersih. Lalu isolasi mandiri. Nah, ini isolasi mandiri ini tolong kembalikan, belum selesai saya, ya. Halo? Jadi kalau angka pencegahan berhasil, itu angka insiden menurun. Lalu pengobatan berhasil, angka fatalitas CPR menurun. Lalu kegiatan pengobatan ini ada artinya. Artinya adalah kita makin banyak orang sembuh, ya, kita mengurangi sumber penularan. Tetapi kita masih curiga bahwa barangkali dalam masyarakat, karena tidak semuanya diperiksa swabnya itu, kita curiga. Apalagi kalau secara kualitatif kita bisa mengetahui bahwa yang 5 ini tidak dijalankan, banyak orang yang melanggar. Jadi oleh karena itu saya menganjurkan bagaimana supaya ini diteliti dengan studi kasus kontrol ditambah dengan faktor biologis dari populasi kasus dan populasi kontrol, dan faktor sosial dari populasi kasus dan populasi kontrol. Ya, sekira mengenai penilaian saya harap cukup jelas. Lalu kita ada tayangan terakhir mengenai kecenderungan. Jadi angka insiden kita bisa bikin angka kecenderungannya. Biasanya penyakit itu angka kecenderungan bikin tahunan. Tapi untuk corona ini kita bikin bulanan. Nah, persoalannya sekarang bisa enggak kita kumpulkan? Mulai dari bulan Maret menyatakan bahwa kita sudah dilanda oleh virus corona ini. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Katanya kata Presiden Joko Widodo, Mei ini udah turun. Ya, kalau turun jangan cepat-cepat. Ya. Jangan cepat-cepat kita sudah aman, sudah seperti biasa, belum tentu. Kecenderungan angka persentase kasus, ya, ini perlu kita perhatikan. Kecenderungan angka kesembuhan, kita bandingkan ini. Sekarang memang sudah banyak sembuh daripada yang meninggal. Nah, ini apa gunanya? Ini perencanaan jangka panjang. Nah, persoalan sekarang jangka panjang untuk corona ini mungkin tidak sepanjangnya penyakit lain. Sebab penyakit lain kita kumpulkan tahunan. Sedangkan ini hanya bulanan dan mingguan. Jadi barangkali saja kalau ini barangkali bulan Juli atau bulan September sudah nggak ada lagi kasus, kalau saya curiga kita belum cepat-cepat mengatakan ini sudah aman. Jadi bukan juga kita memberhentikan kegiatan sosial ekonomi, mungkin bisa dilaksanakan, tetapi kita memperhatikan faktor-faktor yang 5 tadi itu harus jangan kita lupakan begitu saja. Nah, ini slide saya terakhir, tapi sebelum ini saya tutup pembicaraan saya ini sebelum saya selesai. Ini adalah kegiatan perang, ya, akar rumput untuk melawan corona ini. Ini SKM, relawan SKM itu bekerja sama dengan RW siaga. Ini salah seorang profesor saya baca di Facebook. Beliau itu mengatakan hulu dan hilir. Hilir itu kalau orang itu sudah sakit dan sudah makan korban,
para dokter. Ya. Tetapi kalau kita mau ke hulu, inilah sebetulnya yang penting. Inilah tugas yang diperlukan sebetulnya. Akhirnya kalau itu kita lakukan, hulu ini kita lakukan, artinya akar rumput ini kita lakukan, tidak akan terjadi banyak dokter, malah ada profesor yang meninggal oleh karena corona ini. Jadi oleh karena itu, akar rumput ini kan gotong royong. Gotong royong artinya kalau memang pemerintah kurang uangnya, ini harus ada sumbangan. Nah, sumbangan ini selama ini saya sudah mendengar di televisi banyak sekali diberikan, ya, mengenai APD segala macam itu. Nah, bagaimana kita bisa menarik, ya, cara kita yang seperti ini, yang dengan sistem akar rumput ini, kita lakukan seluruh Indonesia, terutama di Jakarta dulu. Tapi bukan hanya terutama di Jakarta, bagaimana daerah yang sedikit coronanya, yang sedikit COVID-nya, itu bagaimana kita harus seperti karantina lah, tapi karantina kayak PSBB ini. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, di mana ada kasus banyak, tentu lebih ketat daripada kasus sedikit. Nah, secara surveillance epidemiologi, kan kita mengetahui di mana kasus itu, di mana adanya, apa di RW mana, apa di kelurahan mana. Nah, daerah itu saja di karantina. Nah, yang lain, jadi kalau dalam satu kabupaten, ada kecamatan yang lain, itu kan bisa bergerak sendiri. Ini kalau ini sudah kita katakanlah bulan Juni, Juli itu sudah turun. Jadi kita bisa melakukan karantina di RW atau di kelurahan, ya, dan kita bisa bebas melakukan, pokoknya jangan di RW yang bersangkutan, atau barangkali di satu kelurahan atau satu kecamatan. Jadi barangkali ini strategi yang bisa kita aturkan. Kalau surveillance seperti ini bisa berjalan dengan baik. Cuma saja saya mengharapkan, atau barangkali YAPMI, ya terutama yang di DKI ini, sudah bisa mendatangkan input itu. Ada sumbangan dari sukarelawan yang bukan pemerintah dan pemerintah sendiri. Mungkin sampai di sini saya, oh ya, satu lagi. Tadi kan saya mengatakan bahwa data ini bukan hanya SKM saja yang mengumpulkan datanya, tapi dikumpulkan sampai di kecamatan. Jadi saya mengusulkan misalnya ada S2 epidemiologi. Dan saya memperkirakan mereka sudah mengerti hubungan input, proses, dan output tadi. Hubungan output dengan dampak untuk melakukan penilaian. Dan ini kita melakukan penelitian. Jadi saya kira perlu S2 di sini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau memang ada waktu kita bisa membahas nanti. Mungkin dengan adanya pertanyaan, barangkali kita dapat informasi dua belah pihak. Dari penanya saya dapat informasi, dan mungkin itu informasi dari saya, mungkin atas dasar informasi dari saya itu ada pertanyaan. Jadi terbuka saja kita. Kalau memang apa yang saya katakan saudara merasa perlu, mengatakan, kalau katakanlah itu apa yang saya katakan kurang berkenan atau bukan soal ini, tidak sesuai dengan logika atau ilmu saudara, langsung saja. Sebab kita di sini share, ya, share ilmu, ya. Saya katakanlah memberikan, tapi saya juga barangkali akan menerima dari saudara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Prof. Ini penjelasannya. Nanti kita akan ada sedikit sesi pembahasan ya. Jadi mungkin yang ada pertanyaan bisa dituliskan di Q&A. Jadi ini pada terpukau saja dengerin penjelasannya. Waduh, begitu ya sebenarnya sesuatu yang dilakukan simpel ya, tetapi kemudian belum maksimal kayak yang kita melakukan. Pak Dr. Ede Surya Darmawan ya, Ketua PPI YAKMI sudah hadir. Boleh dong sedikit kasih apa ya sambutan, bukan sambutan sih lebih tepatnya pembicaraan nih bagaimana nih kita punya sesi hari ini ya kira-kira. Terima kasih Pak Ede, silahkan. Suaranya, mohon maaf. Ya. Prof, Ya. apa kabar Prof? Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mas Nopri, Bang Nopri, udah baik kuning. Nah, ini dikuasai orang Minang kita nih hari ini. Dari Mitra juga dari Minang juga. Baik, Assalamualaikum Pak Ketua Umum. Waalaikumsalam Kan warahmatullahi saya wabarakatuh. menyampaikan, ya nggak lama lah, 5 menit saja tentang apa sih yang jadi policy kita gitu ya dalam webinar kita kali ini. Saya sampaikan kemarin sebenarnya Rabu sudah disampaikan kepada seluruh ketua Pengda. Barangkali ini buat teman-teman di DKI Jakarta yang ikut webinar, tapi bisa jadi yang ikut webinar tidak hanya dari Jakarta ya. Apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Terima kasih ini Prof. Buhari, guru kita semua, guru saya secara langsung waktu kuliah S1, dan saya peminatannya adalah pemberantasan penyakit menular. Kalau dulu belum disebut epidemiologi, kita disebut peminatannya pemberantasan penyakit menular. Cocok lah kira-kira ya. Baik, jadi yang prinsip ini arahan umum sebenarnya begini. Semua Pengda dan Pengsab itu diharapkan bekerjanya seperti ini. Jadi bekerjalah mengurus anggota, mengurus organisasi, dan mengurus bangsa ini. Jadi tagline-nya adalah kita mesti menyajikan YAKMI is the solution for public health gitu ya. Ini barangkali yang ingin kita lakukan. Jadi diskusi kali ini juga part of YAKMI untuk bagaimana memberikan solusi kepada kesehatan masyarakat ya. Yang berikutnya adalah ini barangkali yang untuk solution itu kita fokus di sini. Jadi sebenarnya ideal sekali kalau kita punya blueprint pembangunan kesehatan. Ini baik dalam keadaan normal maupun tidak normal seperti sekarang ini dengan kasus COVID. Jadi mestinya kita punya gitu. Nah, seperti apa punyanya? Nah, DKI mencoba menerjemahkan itu menjadi PARSI, yaitu perang akar rumput fight COVID-19. Terima kasih nih, udah baik nih sudah membuatkan hal ini. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya, dan salah satu kegiatannya terus di dalam PARSI itu adalah bagaimana surveillance itu dilakukan dan bekerja di level akar rumput. Nah, jadi framework kita adalah pada saat yang begini, kalau kita mengharapkan Indonesia sehat, maka mesti jelas seperti apa penduduknya, lingkungannya, pelayanan, dan programnya, termasuk mestinya bangunan atau sistem kesehatan, dan di dalamnya ada surveillance dan tentu saja penjagaan epidemiologi. Dan kita mesti jelas ya, peran apa yang mau kita mainkan pemerintah merankan seperti apa, sektor pemerintah, perguruan tinggi peran seperti apa, lalu YAKMI mau ngambil peran apa, ini juga harus jelas ya. Termasuk dalam fight COVID ini, kita mesti jelas menanganinya. Dan itu secara khusus, kita mulai aktif mantau COVID itu sejak bulan Januari, ketika kasus belum ada, kita sudah rilis pertama kali tanggal 26. Ya. Kemudian per 3 Maret kita sudah press conference, dan setelah itu terus-menerus melakukan. Jadi, dan kita pun siapkan bahan-bahan untuk orang paham, ya arah khususnya seperti ini, kira-kira. Ya. Yang pertama adalah kita tidak menginginkan COVID ini menjadi seperti Spanish flu ya, karena waktu itu kan sampai 36 bulan. Ini 100 tahun yang lalu persisnya ya, menginfeksi 500 juta penduduk, sepertiga manusia di dunia, dengan kematian ada yang mengatakan 1750, tapi ada yang mengatakan bisa sampai 100 juta saat itu. Sehingga ini merupakan sebuah pandemi yang paling mematikan. Dan di Indonesia waktu itu kita masih namanya Hindia Belanda, itu setengah penduduk Madura itu meninggal, catatannya begitu di dalam catatan. Dan itu kena semua ya. Kenapa dinamakan Spanish flu? Karena Raja Spanyol Alfonso III itu meninggal. Jadi ini penghormatan kepada Raja Spanyol, orang yang terkena flu. Ini adalah tugu di pemakaman di New Zealand ya. Artinya seluruh dunia terkena. Nah, kita sekarang boleh dikatakan tidak satu pun negara yang tidak terkena. Indonesia sudah jelas 34 provinsi.
Jadi yang tadinya kasus ini kalau kita lihat reportnya ya, lihat reportnya ini nomor 1. Sekarang kita sudah tanggal 8, jadi sudah nomor 109 ya, harinya itu 109. Jadi sudah menuju 3 bulan kasus pandemi di dunia. Kemudian ini ya, nomor 106. Per 5 Mei sekarang udah 109 barangkali ini catatannya. Dan kasusnya kita lihat angkanya semakin dahsyat, sekarang barangkali sudah menuju 4 juta ya. Nah, kita termasuk negara yang kasusnya itu meningkat di sini nih. Kasusnya itu meningkat 10.000 sampai 10.000 per minggu. Artinya kewaspadaan harus naik. Dan ini kita lihat kasusnya ya, sudah mendekati 4 juta per 5 Mei, per hari ini bisa jadi sudah menuju 4 juta. Kemudian ini kasus kita, ya, dari selama 66 hari ini sampai tanggal 5 Mei, berubah dari 2 menjadi 12.071 kasus. Jadi memang dahsyat sekali, ini memang membutuhkan kewaspadaan kita bersama, supaya bagaimana ini bisa kita hilangkan. Nah, 34 provinsi tidak ada yang terkena, dan yang menarik adalah ternyata bukan dikuasai oleh Jawa, Sulawesi Selatan muncul sendiri ya. Jadi Jakarta, Jabar, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan. Artinya ini sudah merebak kemana-mana. Ini membutuhkan kewaspadaan. Ya. Nah, kemudian di sisi lain juga memang ada persoalan. Kalau kita lihat kemampuan deteksi kita, di sini memang sangat masih kurang, karena baru 444 per 1 juta penduduk, bandingkan dengan negara lain ya. Kita lihat di sini. Nah, sementara misalnya kematian juga masih tinggi, jadi ada persoalan. Nah, dengan demikian kasus baru selalu naik. Karena itulah memang pencegahan tidak lain itu adalah harus kita lakukan bersama. Ya, ini fokus kita harus melakukan pencegahan. Ya, nah permodalan ini juga harus kita lihat. Yang saat ini barangkali model ini sebenarnya meleset, karena kan harapannya ini prediksinya di akhir bulan April, tapi sekarang kita sudah menuju pertengahan Maret, ya masih di sini gitu kira-kira. Artinya mudah-mudahan memang nggak kejadian yang ini nih. Yang kita kejadian adalah yang hijau atau bahkan biru, ya tentu saja dengan berbagai usaha bersama, termasuk doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap malam. Nah, karena itu tugas kita adalah, ini teorinya yang disampaikan oleh Prof. Buhari, kita diajarkan, kita mesti memotong ya dari agent supaya nggak sampai ke host. Sayangnya imunisasi tidak ada sampai sekarang, karena itu jangan sampai agent itu menularkan kepada lingkungan. Begini, demikian juga di level community, ini harus kita lakukan, memutus rantai penularan. Gimana caranya? Maka yang kita harapkan adalah masyarakat ini pada posisi meningkatkan kemampuan preventifnya, didukung oleh tenaga puskesmas, lalu kemudian kalau ada yang sakit bergeser ke tenaga medis dan seterusnya. Jadi manajemen pandemi kita seperti ini. Apa aksi yang kita harapkan adalah masyarakat ini ya tahu, waspada, mau dan mampu untuk mencegah, dan mereka bisa ber-PHBS di rumah, diam di rumah, physical distancing, bermasker di kerumunan. Ini perilaku-perilaku ini yang harus dilakukan. Ya. Jadi seperti ini yang kita harapkan, dan ini semuanya harus bergerak. Maka tugas IAKMI adalah bagaimana memastikan semua ini berjalan. Jadi karena itulah terima kasih kepada DKI Jakarta yang sudah menginisiasi dan mengelola webinar kali ini. Harapannya tentu saja kita bisa memantau DKI Jakarta, dan juga kita bisa memantau daerah lain untuk Pemda dan Pemsab yang lain. Tadi pagi saya bertemu dengan Menteri Kesehatan, ya. Harus tahu, waspada, mau dan mampu. Beliau membaca slide yang kita presentasikan ini, gitu ya. Jadi artinya message itu termasuk salah satu yang kita lakukan. Dan DKI punya sebuah flagship namanya PARS sebagai Festival Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ini adalah relawan, dan ini dibekali dengan sistem surveillance. Tadi Prof. Buhari menyampaikan sistem surveillance seperti itu, dan itu memang mesti dilakukan. Dan seharusnya disinilah barangkali peran tenaga Kesmas, dan IAKMI saat ini pada posisi memang baru mensuplai relawan. Kita sudah punya 19 orang ya di DKI Jakarta yang sudah diberdayakan, mendapatkan surat tugas dari Dinas Kesehatan langsung. Saya kira itu Ibu moderator dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selamat bekerja, selamat berseminar. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Kuasa memberkahi dan meridhoi upaya kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, Prof. Buhari Lafau, Pak Nopri, kemudian Pak Baikuni, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua
Pak Ede ya. Jadi tadi pemaparannya bisa menguatkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bukhari, dan juga mungkin ada bisa menjawab sedikit banyak pertanyaan dan di Q&A ya. Tadi ada mengenai apa sih, ngapain sih kita IAKMI, mesti ngapain sih kita harus melakukan apa pentingnya, agak sedikit terjawab di situ ya, mudah-mudahan.